Yang esensial ya, tentang pengetahuan umum, teori pembelajaran, TIPEK, KOD, lain-lain ya. Belum Merdeka Belajar, dan terakhir PTK. Silakan Bapak Ibu jawab yang siap, acungkan tangan dengan mengklik tanda raise hand atau angkat tangan itu ya. Di bawah itu kan ada angkat tangan itu ya. Klik aja. Atau langsung nyalakan speaker, bilang siap jawab. Yang pertama Bapak Ibu, kita ini dalam abad 21 sebagai guru harus punya kemampuan 4C. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan dengan zaman modern ya. 4C itu jelaskan apa saja Bapak Ibu. Pak Adi. Ya Pak, bismillah. 4C, critical thinking, kreatif, collaboration, dan communication. Ya, gimana maksudnya Pak Adi? Kalau critical thinking itu berpikir secara kritis, kreatif itu berpikirnya secara mengembangkan ekspresi, kolaborasi, bekerja sama, dan komunikasi yang menjalin hubungan komunikasi yang baik. Baik, jawaban yang bagus Pak Adi. Artinya komunikasi itu tidak hanya omong-omongan ya. Komunikasi dalam pengertian dia harus bisa mengkomunikasikan ide-ide gagasannya kepada masyarakat luas ya. Selain ke peserta didik, kalau di kelas misalnya bikin makalah, dikirim ke jurnal, di internet itu lalu bisa komunikasi ya dengan dunia yang lebih luas. Tulisan Pak Adi bisa dibaca oleh mereka yang ada nun jauh di sana. Nah, selain itu Pak Adi tadi disebut kreatif kan ya. Nah, ini untuk yang lain silakan selain Pak Adi. Kreatif dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran yang disebut dengan TIPEK. Nah, selain Pak Adi silakan. Apa TIPEK itu? TIPEK. Pak Rustam. Jadi TIPEK itu adalah proses pembelajaran dengan melibatkan kemampuan teknologi, melibatkan konten-konten untuk diterapkan dalam pembelajaran. Singkatannya TIPEK itu apa Pak Rustam? Teknologi, pedagogik, konten kritikal, hanya itu. Suaranya kayak, ya ulangi Pak, suaranya kurang jelas, ada hambatan. Teknologi, pedagogik, konten kritikal. Bu Eksa, sepertinya Bu Eksa mau jawab ini. Dulu mana bahasan sama Bu Eksa? Dulu Bu Eksa, silakan. Iya Pak, TIPEK itu technological, pedagogical, content knowledge, yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan antara 3 komponen, yaitu pedagogik, teknologi, dan esensi atau substansi materi itu sendiri. Dan konten. Konten atau substansi materi. Baik, contohnya apa Pak Hasan? TIPEK itu dalam pembelajaran. Contohnya seperti bagaimana kita mengkolaborasikan antara pembelajaran yang ada di internet, misalnya menggunakan teknologi, kemudian kita bisa membuat sebuah proyek dalam bentuk konten atau video-video pembelajaran. Yang Pak Hasan sudah lakukan apa TIPEK-nya di kelas? Kalau TIPEK di kelas hanya sekedar membuat konten dalam bentuk clipping-clipping aja, Pak. Kalau di PPG? TIPEK di PPG? Ya, Pak Hasan kan sudah bikin RPP atau modul belajar kan? G. Nah, gimana penerapannya?
Kalau yang di RPP itu tentang TIPEK itu saya ambil di modul berzikir dan berdoa, Pak. Iya, tipeknya di mana, Pak? TIPEK Lihat. itu bagaimana siswa itu mengambil materi dari internet tentang bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Nah, jadi kalau bikin modul ajar, Pak Hasan cukup di insert itu ya, dikasih link. Memberikan link. Linknya lalu terhubung dengan YouTube, dengan Quizzes, dengan yang lain. Tinggal klik lah, itu sudah tipek, Pak ya. Bisa bikin sendiri, difoto, dibikin apa kayak PPT ya, yang sudah diaktifkan PowerPoint-nya, kemudian masukkan Google Drive, di-linkkan. Nah, itu sudah tipek. Jadi menggabungkan antara konten pengetahuan dengan teknologi ya dalam pendidikan dan pembelajaran. Banyak sekali contohnya. Yang penting Bapak Ibu memanfaatkan teknologi supaya pembelajaran itu cepat, mudah, efektif, efisien. Materi banyak, tapi dengan teknologi jadi mudah, jadi cepat. Nah, maksudnya itu sebenarnya. Kalau yang dulu kan ditulis semua di papan tulis ya. Nah, sekarang tinggal lebih mudah dipahami. Pakai WA juga sesungguhnya sudah tipek kalau WA-nya kreatif ya dalam menyusunnya. Jadi terserah Bapak Ibu, yang penting media sosial, teknologi digital itu dimanfaatkan dengan baik. Oke. Selain itu Bapak Ibu, guru juga harus kreatif dalam membuat penilaian. Dalam melakukan penilaian maupun dalam menyusun soal-soal ya. Jadi soalnya direncanakan, dibuat, dilaksanakan, kemudian dievaluasi hasilnya seperti apa. Nah, itu ada yang disebut dengan HOT ya. Dalam membuat soal HOT. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang HOT dan bagaimana pelaksanaan dalam pembelajaran Bu Eksa? Iya Pak, jadi soal HOTS itu adalah high order thinking skill, soal yang membutuhkan penalaran tingkat tinggi oleh siswa. Jadi bukan hanya sekedar soal yang jelaskan tentang apa, tapi dia lebih membutuhkan penjelasan penalaran tingkat tinggi, Pak. Baik, Pak Hasan ini juga angkat tangan ini. Karena itu soal HOT berkaitan dengan taksonomi belum nih. Coba lu jelaskan lebih lanjut, Pak Hasan. Pengetahuan saya kalau HOT itu adalah high order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, biasanya melibatkan kemampuan seperti analisis, evaluasi, kemudian sintesis informasi. Jadi kalau kita ngomongin HOT itu kita lagi membahas tentang kemampuan berpikir yang kompleks dan mendalam gitu. Itu termasuk C berapa? Level berapa Pak Hasan? Yang HOT itu? Yang HOT itu C4 sampai C6. Baik, kasih Pak Hasan. Ini pindah ke yang lain. Tinggal Pak Adi sama Pak Rustan. Ya Pak, mungkin saya sedikit tentang soal HOT itu. Iya Pak Rustam, silakan. Gimana pelaksanaannya di lapangan yang Pak Rustam melakukan dalam membuat soal? Dalam membuat soal itu ada sedikit Iya. Pak Adi bisa dilengkapi lagi? Untuk HOT itu Ustaz, diharapkan memotivasi siswa untuk bisa berpikir lebih kritis, logis.
Gambar. Berpikir. Jawaban. Berpikir. Gitu. Alur tujuan pembelajaran. KIKD. G, Pak. Capaian pembelajaran itu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase, Pak. Jadi dalam satu fase, maksudnya di akhir fase. Ya, Pak. Sedangkan ATP itu adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran atau alur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Demikian, Pak. Secara sistematis. Ya. CP, capaian pembelajaran.
Menggunakan. Iya. Yang menggunakan ABCD itu apa tujuan pembelajaran ya? Iya, Pak. Oh. Tercapai. Atau mungkin Pak, materi yang lebih dianggap mudah yang diajarkan terlebih dahulu, kemudian materi-materi yang disesuaikan gitu, fleksibelnya mungkin di situ kali Pak ya. Iya. Kehutanan. Iya, Pak. Picture.
Luar biasa. Sudah terdengar Pak, sudah jelas. Sudah. Aku dengar. Refleksi. Pembelajaran. Nggih. Iya, Pak. RPP. Saat sebenarnya yang dimaksud observasi atau pengamatan dalam BDK itu. Observasi menggunakan instrumen, Pak. Menggunakan instrumen kepada peserta didik. Iya kan, setelah direncanakan, dilaksanakan, artinya mengajar di kelas ya. Setelah mengajar, itu pengamatan, diamati, diobservasi. Ya, maksudnya diamati, diobservasi itu apa dan bagaimana caranya. Tadi menurut Bu Eksa, ini betul ya, menggunakan instrumen. Nah, penjelasannya gimana? Instrumen.
Suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Dosen hilang suaranya. Oh, udah. Iya, silakan Pak Adi. Mendengar suara saya tadi pertanyaannya. Pertanyaannya apa, Pak Adi? Pertanyaannya pengamatan. Jadi pengamatan dalam PTK itu apa maksudnya dan bagaimana wujudnya dalam proposal studi? Ya, itu Pak. Saat mengajar melihat kondisi real di dalam kelas. Kenapa ada yang kurang paham dengan metode yang saya pakai. Akhirnya saya pakai itu, saya mengambil obat tadi tuh Pak. Obatnya saya pakai metode demonstrasi ilustrasi berbasis tips Pak. Karena lebih menarik dalam pembelajaran. Baik, ini waktunya hampir habis ya. Nanti kita gabung. Ini gabungnya kita gabung ke sana apa sana gabung ke sini? Gabung ke sini aja, Pak. Saja, Pak. Baik. Tadi pertanyaannya Pak Adi tentang pengamatan ini. Pengamatan itu observasi kan ada empat tahap ya. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan. Pengamatan itu maksudnya mengumpulkan data. Ya, tidak hanya mengamati dilihat aja enggak. Jadi pengamatan itu mengumpulkan data supaya dapat data ya dilakukan menggunakan lembar observasi, menggunakan angket, checklist, wawancara, dokumentasi direkam itu juga bagian dari hasil pengamatan supaya datanya pulih dapat ya. Nah, supaya tepat dalam mengumpulkan itu harus menggunakan apa? LKPD. Ini sudah selesai, monggo gabung jadi satu. Alhamdulillah ini sudah bisa dilanjutkan menulis Al-Fatihahnya ya. Ngajinya dilanjutkan oleh Bapak Adi. Oke. Pak, imlanya dikirim kemana, Pak? Kirim ke Japri ke saya aja, Pak ya. Oh, oke, Pak. Difoto, dikasih nama biar saya tidak bingung punya siapa. Oke, Pak. Ke saya. Oke, Pak Zainuddin. Pak Adi siap? Ya Pak. Oke, monggo Pak. Ayat ke-13 Bapak atau 14? Ayat ini ke-14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, cukup Pak, cukup. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nun tasdid bacaan Amanna, nun tasdid bigunnah. Gunnah. Ya. Nah, nun tasdid aja ya. Gunnah. Qalu inna ma'akum. Inna bacaan Bigunnah Ustaz. Nah, sama dengan innama ya, sama ya. Oh, yang mungkin itu ya nih ya'mahun ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu ada
Yang ayat terakhir, Pak. Ayat terakhir itu ada ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata. Itu al apa itu, Pak? Alif lam komariah. Komariah apa Syamsiah? Samsiah, Ustaz. Bismillah. Ya. Karena A-nya nggak dibaca, ya. Langsung kepada dotnya. Alladzina ishtarawud dhalalata, ya. Nah, kalau yang satu lagi mana? Ini kalau ini kalau apa namanya? Stasiun. Mana tadi, Pak? Kalau ini, Pak, ke atas lagi ya, ke ayat 14. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, ada al juga. Alnya apa itu, Pak? Amanan nasu, amanan. Ada Oh, alnya. ke atas, Pak ya? Ya, ke atas. 14. Itu Alnya ini, Pak ya. Nasu. Samsiah, Ustaz. Syamsiah. Oke, yang Komariah nggak ada ini ya. Ya sudah, cukup Pak. Terus Pak Adi, ya. Pak Adi dari mana ini? Jayapura, Ustaz. Jayapura, subhanallah. Jayapura juga mayoritas Iya, Nasrani. Nasrani ya. Asli Jayapura. Bapak Jawa, Ibu Makassar. Cuma air besar di Jayapura. Orang di Jayapura. Dinasnya di Jayapura juga, Ustaz. Jayapura juga. Dekat berarti ya? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Masih sering ke Jawa? Kemarin studi banding ke Surabaya sama ke Bandung. Kalau saudara ayah yang di Jawa masih ada? Masih ada, Ustaz. Alhamdulillah, di Malang, Ustaz. Di Malang juga? Ya. Malang Di Tumpang, Ustaz. dekat sini ya. Mampir. Iya, Tumpang ya. Sering ke Malang berapa kali setahun? Saya pas studi banding aja, Ustaz, berkesana. Ada enggak ke sini ya? Terlalu jauh. Banyak di ongkos. Iya. Ya, Pak Adi, selamat berjuang ya. Di sana banyak mayoritas yang juga Nasoro ya. Banyak perjuangan, banyak dakwah, banyak pahala, banyak tantangan tentunya ya. Bismillah. Iya. Cukup ini ya. Bisa putar nanti ke Pak dosen. Nah, dosen. Oke. Nanti yang di foto aja kirimkan langsung ke saya ya tulisannya. Sampun, Pak, sampun. Oke, sampun. Selamat, baik-baik semua, bagus. Tingkat. Amin. Pokoknya itulah, hijau semua kok, nggak ada yang hijau. Amin. Yang penting tetap sehat, semangat ya. Amin. Ikuti Pak. Oke. Nah, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali. Monggo bisa dengar. Saya Pak nunggu di sini yang lain. Yang Pak. Oke, Pak. Oke, monggo. Matur nuwun. Kita pindah.